Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriah dengan akhiran NIM 156. Di sini saya dan teman saya yang bernama Nafisa Islamiyati. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan pembelajaran kearifan lokal yang ada di BIMA, di mana kami mengambil buku kelas 4, tema 8, subtema 3 yaitu Bangga Terhadap Daerah Tempat Tinggalku, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Tahir SPD MSN dan Muhammad Sobri SPD MPD. Kita mengambil pembelajaran 2, di mana di dalam buku tema ini terdapat 3 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran IPA, mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan mata pelajaran SPDP. Di mata pelajaran IPA, kita akan mengaitkan dengan kearifan lokal yang ada di BIMA, di mana kami mengambil tradisi yang ada di BIMA, yaitu tradisi Ampafare dan tradisi Patumbu. Di mana tradisi Ampafare saya akan menjelaskannya. Tradisi Ampafare atau mengangkat padi ke lumbung di Umalenge adalah bentuk rasa syukur masyarakat dari hasil panen yang didapat. Dalam tradisi atau upacara adat Ampafare ini, prosesinya diawali dengan pengumpulan dan perhitungan padi dan palawija yang akan disimpan di atas Umalenge. Jadi teman-teman, Umalenge itu adalah rumah adat di BIMA itu sendiri. Bagaimana sih prosesinya Ampafare ini? Jadi yang pertama itu doa selamat atau pembacaan doa selamat untuk memohon kepada Tuhan semoga padi yang disimpan di Lengge dalam keadaan aman. Jadi padi yang diambil itu disimpan di Umalenge itu supaya lebih aman dan nantinya bisa menjadi tempat penyimpanan jika sewaktu-waktu tidak adanya makanan pokok atau kurangnya makanan. Kemudian yang proses selanjutnya yaitu pelemparan padi ke atas lumbung yang biasanya diawali oleh kepala desa atau tetua adat. Setelah itu diikuti oleh anggota adat atau anggota keluarga. Jadi yang pertama kali melemparkan padi ke atas Umalenge ini adalah para tetua di sana atau kepala desa yang ada di sana. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Islamiyati dengan akhiran NIM 147. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua yaitu Patumbu. Nah, Patumbu atau dalam bahasa Indonesianya yaitu berarti adu kepala merupakan ritual asli dari masyarakat BIMA di Desa Maria. Nah, Patumbu ini berarti main adu kepala yang biasanya ritual tumbuh ini tuh digelar di halaman mumbung khas masyarakat BIMA. Kemudian ritual ini tuh bukan hal baru bagi masyarakat BIMA. Nah, tumbuh sendiri sudah ada dari semenjak ratusan tahun lalu, yang saat itu pada masa Kesultanan BIMA. Nah, ketika itu ada seorang prajurit dari desa Tori bernama Hamid yang saat perang berlangsung senjata pasukan BIMA itu dirampas oleh musuh. Lalu Hamid mengajak para pasukan BIMA untuk berani maju dengan hanya mengandalkan kepala mereka sebagai senjata. Nah, pasukan BIMA ini menyerang dengan menyeruduk kepala musuh dari perlawanan dan senjatanya yaitu kepala manusia. Patumbu kemudian dikenal sebagai wujud dari nilai perlawanan terhadap musuh. Tumbu saat ini itu menjadi penyambutan tamu dan bagian dari identitas budaya orang BIMA atau suku Bojo. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, di mana di sini kami mengambil kisah dari di BIMA yaitu kisah Lahila. Di mana cerita rakyat di BIMA Lahila ini Lahila itu sendiri yaitu seorang gadis yang sangat cantik di Dongko kala itu. Nah, Lahila ini dibesarkan oleh seorang nenek yang bernama Wai Kimpi. Nah, wajahnya yang bulat, putih dan bersih, hidungnya yang mancung, bibirnya yang manis dan tipis, lehernya yang indah. Itu karakteristik Lahila itu sendiri. Kemudian kecantikan dan kemolekan Lahila itu sudah tersiar ke seluruh negeri. Banyak pemuda yang ingin melihat Lahila. Saking banyaknya, ada pangeran di 2 kerajaan yang ingin memperebutkan Lahila itu sendiri. Sampai-sampai mereka akan mengadakan suatu perang untuk mendapatkan Lahila itu sendiri. Tetapi Lahila tidak mau terjadinya perang ini. Jadinya dia memilih untuk
mengorbankan dirinya untuk dia menjadi bambu, di mana bambu itu di Bima itu disebut dengan bambu yang berwarna emas, dan kononnya bambu itu akan jika dipotong akan mengeluarkan darah itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu karya 3 dimensi. Nah, di sini kami mengambil 2 contoh dari kearifan lokal, yaitu patung Amahami dan patung kuda di Bima. Nah, karya seni rupa 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, sehingga karya ini dapat dilihat dari segala arah. Baik, yang pertama adalah patung Amahami. Patung Amahami ini terletak di pinggir pantai Amahami, Kota Bima. Nah, patung ini tuh menggambarkan kegiatan masyarakat setempat yang dulunya notabene mencari makan di laut. Nah, kata Ama sendiri memiliki arti yaitu bapak, karena biasanya yang mencari makan di laut adalah kaum lelaki. Selain Amahami, ada juga daerah bernama Inahami yang terletak di atas gunung. Nah, tempat tersebut dijadikan tempat wisata karena pemandangan Kota Bima termasuk laut itu dapat dilihat dari atas Inahami. Yang kedua adalah patung kuda panda. Nah, patung kuda panda ini terletak tidak jauh dari Umalenge di Taman Panda. Nah, terdapat 3 patung kuda yang berukuran besar yang ditempatkan di tanah yang lebih tinggi. Nah, keberadaan kuda yang berwarna hitam dan coklat tersebut menjadi daya tarik tersendiri. Nah, kuda di Bima ini menjadi simbol kekuatan, kekayaan, dan sikap pantang menyerah yang dimiliki orang Bima. Selain itu, kuda juga belakangan ini menjadi ikon dari pariwisata di Bima. Sekian presentasi dari kami tentang kearifan lokal yang ada di Bima yang kita kaitkan dengan buku tema kelas 4 tema 8. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran ini sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.